tidak untuk definisikan, tapi hanya perlu dipahami. Dasa Aksara Semesta adalah tema yang diusung komunitas jelajah Gunung Bandung yang pada tahun ini genap memasuki usia ke-10. Bila diilustrasikan, Dasa Aksara Semesta adalah 10 simbol di alam semesta yang bermula dari sebuah titik pusat, membentuk secret geometri bernama mandala. 8 pusaran menempati arah mata angin dan 2 pusaran berada di tengah-tengah. Bila merujuk pada KBBI, mandala berarti wilayah kekuasaan lembaga keagamaan. Maknanya hampir mirip dengan masjid, yang dalam bahasa Sunda disebut masjid atau masigit. Untuk merealisasikannya, komunitas jelajah Gunung Bandung mengkreasi sebuah penjelajahan yang bernama Jelajah Masigit. Selain bermakna hampir sama dengan mandala, masigit menjadi nama terbanyak yang dinisbatkan pada gunung. Dari 660 lebih gunung di Bandung Raya, 12 diantaranya bernama Masigit. Dengan tema dan penjelajahan tersebut, komunitas jelajah Gunung Bandung mencoba memahami gunung dari berbagai macam sudut yang berbeda, dengan harapan dapat mewarisi spirit yang dipancarkan gunung-gunung, sehingga kita lebih bijak dalam memperlakukan gunung. Tuh gunungnya. Jalannya masih cekrek. Kena baju. Bisa naik langsung ke sana. Jangan ributin, katanya daun yang gatal. Wilujeng milangkala kanggo jelajah Gunung Bandung anu ka-10. Semoga bisa berkontribusi bagi gunung-gunung yang ada di Bandung. Iya, Be. Be. Ini berhenti ya. Juga ada guha, bentuknya seperti kubah masjid. Nah, ada guha, di sana ada kubah masjid. Sama masyarakat di sini tuh sering digunakan buat tawasul. Tawasul itu manjatkan doa segala macam. Nah, jadi akhirnya dikarenakan bentuknya seperti masjid, ada kubah, ada apa mungkin dulu dibuatnya sama orang zaman dulu gitu kan. Ya. Nah, akhirnya sama masyarakat di sini namanya Gunung Masigit. Di sini ada 3 rangkaian gunung nih, ada Gunung Pawon, ada Gunung Masigit, ada Gunung Pawon itu ya katakanlah ada Stone Garden kan. Ya. Nah, kalau ini sama, ini ada Patilasan, di Gunung Pawon ada Patilasan. Bedanya kalau Gunung Pawon, Patilasan itu dia diambil dari salah satu tokoh
Mataram yang kita kenal dengan Pujaga Manik yang mengadakan jelajah. Nah, dia bentuk satu petunjuk, patilasan hana petunjuk. Nah, itu disebutnya patilasan Pujaga Manik. Ini kalau ini masuknya Gunung Masigit karena di ini ada area sering digunakan buat apa. Tapi sekarang dikarenakan udah sering dibongkar buat tambang, ininya hilang. Jadi si bentuk masjidnya hilang. Dulu ada sumur itu nggak akan habis. Dikarenakan ada ledakan, akhirnya sumur itu tersumbat. Jadi sampai sekarang kita simpulkan Gunung Masigit. Itu aja sih ciri khas Gunung Masigit. Karena dulunya ada kubah masjid yang digunakan orang zaman dulu untuk Kiai siapa? sebenarnya ini termasuk sebuah kawasan ya, ruang kawasan Kiai Haji Mansur. Memang ini sudah masuknya zaman masuknya Islam. Nah, Ya, itu sih. Memang kalau kita Gunung Masigit daerah itu sejarahnya sama sih. Mungkin sama orang-orang satu pakai tempat tapaan, buat apa gitu. Tapaan. Karena memang yang melakukan orang sakti itu melakukannya memang beragama Islam ya. Rata-rata setiap gunung disampaikan Gunung Masigit. Intinya itu berarti menandakan ini si zaman dulu orang sudah masuk. Cuman intinya ini semua ini kawasan kars ya, semuanya kawasan kars. Sudah sampai di titik terakhir masyarakat yang ada di daerah Cipongkor, Gunung Masigit. Kita isoma dulu, sholat makan, kemudian kita menanyakan kepada juru kunci dari Gunung Masigit daerah Cipongkor ini. Di atas ada yang namanya batu tetemplek, batu tapi tidak terjatuh, hanya diiniin sama ditahan sama akar. Luar biasa, alam begitu indah dan sangat banyak manfaatnya. Terima kasih JGB. Makhluk halus berpakaian serba putih, badannya besar-besar. Dari berbagai gunung sampai dari Gunung Ciwin pun pergi ke sini. pusatnya di dia, Pak. Jumaatannya di sini. Pusat berarti. Pusat. Para alim ulama yang sudah masuk juga, yang sudah meninggal, kalau kena impian, kalau udah bahasa Sunda ya, kuring, pasti setiap malam Jumat yang Jumat dari Gunung Masigit. Jumatan. Itu tas sejarah singkat nama. Dari Gunung Masigit teh di gedehna teh saur namanya. Saur para sepuh 9 toko. berbagai aliran. Maksana aliran. Alirannya ada aliran putih, ada aliran kekebalan, jawara di dia tapi Gunung Masigit itu sebagian aja anu mageturna Gunung Masigit. Pungan itu. Ya, pungan. Mah yang ihir ayeuna geus sering muncul ke orang-orang anu berbuat masuknya ke sana hanya untuk berbuat yang lain-lain. Telinganya pun besar segede ihir. Oh, di sebat hihit. Iya. Hihit. Sarirana pada sari kumaha lamun telingana sami ihir. Pak, upami di atas leres ada batu apa, Pak? Batu etep. Di batu entep aya batu Entep. ayahnya batu mas ya naon eta namina teh batu mas Gunung Masigit. Di sebatan Batu Masigit kumaha mimetina, Pak? Panginten sia pangkongkongoran teh enten Masigit sampai pangimaranana teh. Saurna da abdi mah da teh ieu Di anggona ku sepuh kapungkur. sepuh kapungkur. Teh eta enten pangimaranana sana didinya teh sana. Dina batu eta teh. Nuhun. Pan dua batu eta teh anu paling hiji nu paling deui hiji. Ada dua wanya. Enten namina. Sami. Batu entep kan. Ya, itu eta mah nu panginten ka mah bantu Masigit nu panginten. Nu bantu entepna nu kapal di itu teh. Nu dianggap pangimbaran teh nu batu entep. Nu paling dieu na. Masigitna. Nuhun. Saur kapungkur mah saur sepuh gitu dah. Eta mah beh dieu gitu teh terang. Kan saur sepuh mah cenah eta teh nya Gunung Masigit teh. Di sebelahnya Gunung Masigit ada Gantisnya. batu entep. Dan terlihat dari sini berapa ratus meter
Terlihat bendera Sangsaka Merah Putih berkibar. Hormat lah tuh, Cek. Merdeka. Baraya terbaik memang JGB. Ini tempat titik terakhir Jadi buat menuju ke ada puncak. wilayah yang sakral ya di atas teman-teman. Ada 4 makam ya Kang? Yang Ihir sama Haji Kami. Oh, ya. Anu dua di Mbah Ruhai, terus tilu panginten lah di Tongok mah. Oh, Nah, ieu mah mau terang namina ada aya tararangan anu ieu mah anu bali di. Tapi sepuh menanya. Ya. Aku capek lah. Siap Kang, hatur nuhun pisan. Baraya JGB, kita sudah sampai di puncak Masigit dengan ketinggian 1109. JGB, Kembali lagi bersama Jelajah Gunung Bandung. Kebetulan hari ini hari Minggu tanggal 27 September. Setelah kita kemarin jelajah Masigit di Cipongkor yang ketinggiannya 1100-an. Nah, hari ini kita melanjutkan jelajah Masigit ke Gunung Masigit yang di Gunung Halu yang berketinggian 1010. Oh, Bapak jantan Gunung Masigit teh paling mana, Bapak? Paling tongok Oh, ka Bali Tongo sabar ya. alami Pak. paling 10 menit dah. Waduh. Orangnya 10 menit. Menit. Kamari oge di itu 10 menit, 4 jam. Semua. Alhamdulillah kita udah sampai ke gunungnya. Kita sudah berada di puncak Masigit 1010 mdpl itu menurut map. Tapi dalam realitanya kita cukup menempuh perjalanan yang singkat, parkir di bawah dan naik sekitar 3 menit. Peperangan kepungkur gitu. Jadi itu mah sanes para wali jantan kerajaan gitu ya, kerajaan di eta teh kasebatna teh Eyang Prabu Jayasagara itu ya. Eyang Prabu Jayasagara waktu peperangan menuju kalah begitu tah menuju kalah penak sareng istri ya, riwayat gitu ya. Ya istri teh di kerajaan kene sami eta mah kerajaan anak kerajaan Prabu Jayasagara ini Sagari gitu neng da istri yang Prabu Jayasagari. Kam eta mah harus kena kedah ka Pak Ustad Yudi. Bapak di tahun sabarang kali kali ge. Tadi mah enggak kene tadi mah pemengalih ka dieu mah tahun 2011. Enggak kene abdi mah tapi ari kamu sejak Tapi di luhur teh mun
hujan mah aya cai. Hujan apa saya cai? Ya. Udah deket ka burangan ge ieu. Mumpun nampe so. Kali lurus. Ya 2,5 meter. Enggak lebih 3 meter ya. 3 meter ya. Nah, pertama penjelajahan mapai-mapai dulu masih lagi di Bandung itu paling musuh teh namanya Gunung Masigit Parasan di kan bapak paling tinggi paling tinggi dia teh cepatnya zaman ala anu sataatan ieu sataatan tajam. Sekarang jam 10.48 kita baru mulai start. Perkiraan ke atas hanya sekitar kurang lebih setengah jam dan mudah-mudahan berjalan lancar. Ini Gunung Masigit yang ada di Cipeundeuy. Jadi di Cipeundeuy ini ada 2 Gunung Masigit. Yang ini Gunung Masigit dan yang satu lagi Pasir Masigit. Dan yang sekarang itu yang ada di Desa Margaluyu. Kita start dari Kampung Citangkil. Sejarahnya apa? Masih gitu dia. Kayak sejarahnya kira apa sih? Tapi aya pincena sama pi aya Aya di dia mah. Mohon atas tikus sih. Di kampung kurma aya Pak Ili. Kampung kurma. Dari sana tuh aya penebus. Tapi di dia di lembur ieu Mohon barang-barang dia. Itu desa Margaluyu Kecamatan Cipeundeuy. Cipeundeuy. Ada nyanyi kira tanah matani lembur. Ya Bapak punten sareng Bapak saha? Pak Agus. Nya anu geus di aman motor dari luar dia mah. Nya teu aya. Alhamdulillah. Nya teu aya gangguan motor alhamdulillah. Kadang-kadang anu ka kolam mah di sisi cai motor sadayana. Motor arageum. Terus seueur Kan ieu keramat di payun tah. pas seueur anu kanu karama ya. Nah, sok aya wae di Bandung. Yang anu Tapi di luar aya cepetos keramat itu mohon aya. Mun dina tiara eta, di Nusiara dina tiara teh keramat mun istilahna panisan, tapi teu aya makaman sih. Panisan mun istilahna aya tempat kitu mah kasohor nih. Jantan anu ngalingihanana ieu aya yang Gedik Manggala. yang Gedik Manggala. Mohon anu di Rupiah yang udah tinggal di tiara. Dan tos kami disebat sareng kasohor yang Gedik Manggala. Syukur mohon ti sepuh kapungkur keneh. Dari dieu teh lagitan aya sabaraha hijin ya ieu yang anu ieu yang Gedik Manggala anu di Pasir Cabe atau mun desa eta aya Pasir Cabe namina. Sobat Mama Haji dan aya di gunungnya aya padepokan eta mah. Padepokan Haji Asep tadi. Kita sudah sampai di puncak Gunung Masigit yang ada di Cipeundeuy. Alhamdulillah tadi perjalanan sekitar 1 jam dan kita tidak akan lama di sini. Kita akan mengejar lagi Pasir Masigit yang di sebelah sebelah timur. Dan mudah-mudahan perjalanan kali ini lancar. Alhamdulillah jelajah Masigit
Nah Baraya, jadi di Gunung Masjid Cikende ini ada semacam tempat ziarah. Masyarakat sini menyebutnya dengan makam yang Anom Nilem. Dan tadi kita di atas juga itu tempat yang disebut dengan makam Lisan yang di puncak itu adalah makam yang seperti tadi disebutkan oleh Pak Agus atau juga disebut dengan makam Mbak Jamro. Jadi banyak juga masyarakat dari luar kota yang sengaja datang ke sini untuk ziarah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi salah satu point of interest di Gunung Masjid Cikende ini adalah makam yang ada di atas dan juga di bawah. Setelah tadi kita dari Gunung Masigit yang di daerah dekat pinggiran Cirata sana, dan sekarang kita posisi itu Sasak Raja Mandala, persis di sana Sasak Raja Mandala, dan kita ada berada di jauh di seberangnya. Dan satu rangkaian terakhir sebelum nanti di minggu depan ke Gunung Masigit yang di Ciwidey, satu lagi terakhir ini Pasir Masigit, rangkaian dari jelajah Masigit kita, dan ini ketinggian sekitar 500 sekian. Sebentar lagi kita naik, 2 orang menunggu motor dan 2 orang naik. Siap. Alhamdulillah, mulai tadi dari bawah dari Setara itu sampai ke sini makan waktu kurang lebih 10 menit. Pasir Masigit yang berada persis di seberang dari perbatasan antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten Cianjur, Raja Mandala, makan waktu sekitar 10 menit. Alhamdulillah, jelajah Masigit akhirnya tinggal 1 gunung lagi. Ciwidey, sampai berjumpa minggu depan. Aneh. Naon? Kawan siapa mau sama uang? Selamat ulang tahun untuk Semoga terus menginspirasi kita semua. Jadi baik.